Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi Rantai Pakiding dengan NIM 23040303032 dari kelas MBS 5B. Baik, di sini saya akan menjelaskan eh, pemahaman saya dari pertemuan-pertemuan, dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima. Eh, ya, kelima. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan media sosial. Jadi, media sosial itu tempat di internet yang dipakai untuk berkomunikasi, berbagi dan berinteraksi dengan orang lain. Contohnya itu seperti Facebook, Instagram, TikTok atau Twitter. Bedanya dengan tradisional itu seperti TV atau koran. Di media sosial, setiap orang itu bisa menjadi pembuat sekaligus penerima informasi. Terus ada beberapa jenis-jenis atau tahapan di dalam media sosial, yaitu yang pertama jejaring sosial, yang kedua berbagi konten, yang ketiga blog atau microblog, yang keempat forum diskusi, yang kelima kolaborasi, keenam marketplace, yang ketujuh itu berbasis game. Jadi adapun dampak dari media sosial ada dua dampak, ada dampak positif dan negatif. Yang yang dampak positifnya itu yaitu komunikasi itu lebih mudah dan cepat. Yang kedua, akses informasi luas dan real time. Yang ketiga tuh sarana promosi bisnis dan usaha kecil. Keempat, tempat menginspirasikan kreativitas seperti musik, video dan seni. Dan yang kelima itu mendukung pendidikan dan pembelajaran online. Dampak negatifnya itu yang pertama itu terjadi banyak hoax dan informasi palsu. Yang kedua, kecanduan media sosial atau terlalu sering online. Yang ketiga, menurunnya interaksi langsung atau antar orang. Yang keempat itu masalah privasi dan keamanan data. Yang kelima itu cyberbullying atau penudung di dunia nyata. Jadi kita masuk ke materi dinamika komunitas virtual. Jadi dinamika komunitas virtual ini terbagi atas dua jenis, ada komunitas daring dan komunitas luring. Jadi komunitas daring itu merupakan komunitas yang berinteraksi lewat internet, bukan dengan tatap muka. Contohnya itu seperti di grup Facebook, forum diskusi, komunitas game online atau marketplace. Adapun jenis-jenisnya, yaitu yang pertama ada relationship atau relationship, yaitu untuk pertemanan, misalnya itu di Facebook. Yang kedua fantasi, ya, atau komunitas di dunia game. Yang ketiga itu place atau situs lokal, misalnya itu web kota. Yang keempat min dan insert atau forum akademik atau hobi. Dan yang terakhir itu ada transaction. Kita masuk ke komunitas luring. Jadi komunitas luring itu merupakan komunitas yang berinteraksi secara langsung atau tatap muka. Contohnya itu seperti di komunitas sosial, gerakan literasi, kelompok relawan, dan komunitas hobi. Tujuan dari komunitas luring itu memperkuat hubungan sosial dan kerjasama nyata di lapangan. Jadi, manfaatnya itu kayak lebih dekat dengan secara
emosional. Ada itu dukungan langsung dan rasa kebersamaan yang tinggi. Risiko dari komunitas luring itu kayak terbatas oleh jarak, butuh biaya dan waktu, dan kadang itu ada konflik pribadi. Jadi ada pun contoh-contoh dari komunitas digital, yaitu yang pertama itu ada game online seperti Mobile Legend atau Dota 2, ada pemain pro, kasual, dan moderator. Ada juga forum diskusi seperti itu, seperti Kaskus atau Reddit, tempat berdiskusi dan berbagi ide. Dan fandom. Kita masuk ke ekonomi digital dan budaya konsumsi. Jadi ekonomi digital dan budaya konsumsi itu membahas tentang bagaimana teknologi dan internet mengubah cara manusia berbelanja atau memilih produk dan membentuk gaya hidup. Sekarang kegiatan ekonomi itu banyak dilakukan secara online atau ekonomi digital. Biasanya itu lewat dari e-commerce, media sosial, dan influencer. Akibatnya itu budaya konsumsi masyarakat juga ikut berubah dari yang dulu hanya untuk memenuhi kebutuhan, kini juga untuk gaya hidup dan citra diri. Jadi ada perkembangan e-commerce dan budaya berbelanja. Seperti yang pertama itu e-commerce, seperti itu di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok, membuat orang bisa berbelanja kapan saja dan di mana saja. Dulu itu orang harus datang ke toko, sekarang cukup lewat HP saja. Ada juga banyak promo menarik seperti diskon, gratis ongkir, cashback, dan flash sale yang memengaruhi kebiasaan berbelanja. Ada pun juga pengaruh dari influencer terhadap konsumen. Jadi yang pertama itu semisal influencer di Telegram, YouTube, TikToker, dan lain punya pengaruh besar terhadap keputusan orang dalam membeli dalam suatu produk. Yang kedua itu dianggap dekat dan terpercaya, seperti teman yang memberi saran. Yang ketiga itu ada influencer. Saat influencer mempromosikan produk, banyak juga itu orang jadi tertarik untuk mencoba produk itu. Yang kelima itu akibatnya itu influencer bisa membentuk tren konsumsi baru dan mengubah cara orang memandang produk atau gaya hidup. Adapun perubahan perilaku konsumen di media sosial. Yang pertama